Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasar Arsiha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 3, kelas A. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tes bakat. Langsung aja yuk, apa sih bakat itu? Jadi, bakat yaitu memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapan dalam bidang tertentu. Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan musikal. Perwujudan potensi ini biasanya bergantung pada kemampuan belajar individu dalam bidang tertentu, motivasi, dan kesempatan-kesempatannya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Dan ada juga nih tujuan mengetahui bakat. Yang pertama yaitu untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat, maka seseorang akan mengetahui juga potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, untuk memprediksi. Untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Yang ketiga, untuk mengukur bakat. Untuk mengukur bakat kemampuan yang mungkin telah dikembangkan atau masih terpendam atau tidak dipergunakan. Dan yang terakhir, untuk membantu seseorang mengerti sesuatu yang mungkin dapat atau tidak dapat berhasil dikerjakan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang diungkap pada tes bakat, yaitu yang pertama kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa yang baik secara tulisan. Yang kedua, kemampuan numerikal. Kemampuan ini adalah ketepatan dan ketelitian memecahkan problem aritmatik atau konsep dasar berhitung. Yang ketiga, yaitu kemampuan spatial. Kemampuan ini adalah kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat, ada kemampuan perseptual. Kemampuan ini adalah kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Dan yang kelima, ada kemampuan reasoning, yaitu kemampuan memecahkan suatu masalah. Dan ada juga nih macam-macam tes bakat. Yang pertama ada differential aptitude test. Yang kedua ada general aptitude test baterai. Yang ketiga ada academic promise test. Yang keempat ada Flanagan aptitude classification test. Yang kelima ada Flanagan industry test. Yang keenam ada Guilford Zimmermann Aptitude Survey. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Non-Reading Aptitude Test Baterai tahun 1969 edition. Selain yang sudah tadi disebutkan, ada juga nih prosedur penyajian tes bakat. Pada kelompok differential aptitude test akan dibahas tentang subtes yang akan dibahas itu biasanya tentang tes penalaran, tes berhitung, tes cepat teliti, tes pengertian mekanik, dan tes ruang bidang. Sedangkan dalam differential aptitude test biasanya yang dibahas adalah administrasi DAT atau differential aptitude test, ada interpretasi tes, dan validasi tes tersebut. Nah, penggunaan tes bakat dalam program layanan bimbingan dan konseling ini biasanya bakat atau kemampuan khusus sebagai potensi yang dimiliki individu, siswa perlu sekali digali agar tampil dan dapat diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Hal ini penting sekali diterapkan, khususnya dalam rangka program layanan bimbingan karir. Umumnya dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kemampuan individu siswa agar siswa mampu memahami dirinya, terutama bakat-bakatnya. Dengan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, individu siswa itu akan mampu juga untuk membuat perencanaan dan keputusan karirnya di masa depan nanti.
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.